kayak yang di sisi kanan ini pemakaman umum teman-teman, tapi udah sebagian mungkin. Oke, selamat datang di Kabupaten Cirebon. Cerme bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini akhirnya ada kesempatan lagi buat jalan keluar, gitu ya, jalan kecil-kecil lah. Kita rencananya untuk hari ini kita mau ke Kuningan, tapi nggak sendiri, tapi sama teman kuliah. Nanti ketemuan. Ya, kalau sekarang posisi masih di ini arah Semanggi, teman-teman. Dan sekarang hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 dan pukul 3.45. Jadi janjian di sekitaran Kalimalang itu jam 4, teman-teman. Dan untuk agenda hari ini ke Kuningan itu sebenarnya yang tujuan utama saya mau ini ketemu teman doang sih, bukan jenguk teman karena dia baru ini istrinya lahiran ya. Jadi ya sekalian mampir-mampir lah. Dan sisanya nanti kemanain paling ikut teman saya aja. Karena niatnya hari ini itu istri saya juga ikut, tapi berhalangan sehingga nggak jadi. Jadinya saya sendiri aja untuk dari saya gitu ya. Terus teman juga mau ngikut sendiri juga, jadi kami 2 motor masing-masing. Dan mungkin durasi juga nggak akan panjang ya, nanti kita lihat aja pas udah mau ya ketemu, atau nanti update pas udah mau jalan lagi setelah ketemu. Mana? Hah? Di mana? Bebas? Ya lu lah. Udah apaan? Subuhan kan? Ikutin ya. Gue ganti. Oh itu mau bensin aja sekalian. Mau malam setengah 6 kan masih bisa. Sambut aja kali ya? Iya. Mau sekarang? Iya boleh. Nah, percakapan yang sebelumnya itu sepertinya kurang nyambung gitu ya. Mungkin maksud Dimas saat itu adalah isi angin gitu kan. Karena sebelumnya saya minta untuk Dimas berhenti dulu di pom bensin yang sekiranya itu ada nitrogennya. Tapi saya nangkapnya itu sholat subuh gitu. Jadinya saya mengatakan ke dia kalau sekalian aja berhenti untuk sholat subuh yang utamanya. Itu saya nggak terlalu keingetan kalau saya perlu untuk isi nitrogen. Dan ya pada akhirnya kita bablas terus sampai Cikarang, teman-teman. Dan sampai Cikarang pun kami belum menemukan pom bensin yang nitrogennya itu udah buka. Nah, sampai sentra grosir Cikarang kami belum menemukan SPBU yang sekiranya bisa buat kami untuk ibadah dan juga ada nitrogennya. Sehingga sampai sini pun dan seterusnya kami ya masih dekat Cikarang gitu ya. Selepas ini belum langsung menemukan tempat yang cocok. Dan sialnya GoPro saya ternyata itu udah roll selama 30 menit sehingga baterainya habis dan harus diganti saat ya kami berhenti di masjid yang sekiranya itu cukup jauh dari Cikarang, walaupun masih ya belum jauh-jauh banget. Lanjut lagi, tadi kami sempat istirahat bentar sembari sholat subuh. Dan sekarang pukul 5.45 dan posisi mana ya? Pokoknya Kelari. Ya, kita sekarang posisi di Kecamatan Kelari, Karawang. Bentar lagi kita memasuki kota Cirebon. Dan pemberhentian selanjutnya
atau sarapan mungkin, tapi belum tahu juga di mana atau makan apa. Sekarang kita langsung nembaknya ke Cirebon dengan estimasi 3 jam 7 menit. Ini kalau langsung ya, nggak tahu kalau ditambah istirahat lagi atau ya makan gitu ya. Udah mulai rame. Tadi kami nggak terlalu rame ya, ini masih sepi sih, masih lenggang, cuman nggak selenggang tadi kami pas sebelum sholat subuh, pas masih gelap. Jadi mesti lebih hati-hati aja kan. Dan niatnya tadi tuh berangkat pagi saya mau ngeliat sunrise di Pantura gitu kan, cuman ya masih kesiangan sepertinya, karena yang bagus itu yang sudah selepas Cikampek. Nah itu kalau sunrise itu bagus banget tuh, kacau. Kalau memang mataharinya pas, posisinya pas, jamnya pun pas. Nah kalau ini kan udah tinggi, dan juga ini sekarang mendung, nggak tahu juga ini. Segar banget Pantura pagi-pagi teman-teman. Walaupun terkenalnya banyak truk, terus debu, polusi gitu ya, polusi dari ini ya sih, asap kendaraan. Tapi kalau pagi ini segar banget teman-teman. Anginnya juga ya standar lah, angin kencang pagi hari. Masih dapat sunrise tipis. Untuk sunrise apa itu namanya? Waduh. Sudah masuk Kabupaten Subang pada pukul 6:09 ya, 6:10 lah kita bulatin. Nah rencananya kami mau nyari sarapan di Subang sini gitu, cuman nggak tahu apa, dan entah masih kepagian juga atau enggak, nanti nanya Dimas aja. Ini kita coba ambil dulu. Wah, ini angin masih dingin banget ya, masih sejuk banget. Walaupun ada aroma-aroma diesel, asap, tapi untuk ukuran Pantura gitu, ini masih atau sangat oke banget udaranya. Dulu itu udah setahun lebih sih ya, mungkin malah udah mau 2 tahun ya, lewat sini posisinya panas, nggak kayak gini. Oh ini lebih enak nikmatin jalannya. Coba tanyain Dimas mau sarapan apa dia. Mau makan kapan? Apaan? Ya.
Apa? Oh. Sarapan bubur dulu. Udah tadi nyari susah soalnya, mumpung ada, walaupun kebablasan dikit tadi. Beres sarapan, istirahat bentar dulu juga tadi. Kita lanjut. Sekarang jam 7 teman-teman. Dan posisi di Pemanukan Subang. Tadi sih ngeliat di pelangnya kayak gitu ya. Waduh, ini kabut apa asap ini? Sembari nikmatin jalan Pantura pagi hari aja ya, karena untuk yang saya rekam ini gitu, ini untuk pertama kalinya. Dulu pernah lewat sini pun yang belum ada GoPro-GoProan. Ini dari tadi ya, sepanjang ini dari mulai masuk ke Kabupaten Subang, ini udah banyak di kiri jalan tuh yang beberapa jual mie ayam gitu teman-teman. Jadi dari satu warung mie ayam ke yang selanjutnya itu dekat, dan tapinya mie ayamnya ini dia pakai mie kuning, jadi nggak pakai mie telur yang kayak biasa. Itu mie telur sih ya, sorry. Pokoknya mie ayam yang kayak di Jakarta atau yang sebagaimana mestinya lah gitu kan, itu nggak pakai mie itu, pakainya mie kuning keriting. Jadinya kurang. Kalau mau coba-coba sih tuh mie ayam tadi, terus mie ayam lagi. Kalau mau coba-coba sih masih oke gitu. Tapi kalau buat yang emang hobi makan mie ayam, terus yang makannya tuh sering, kurang lah. Itu menurut opini saya ya. Ya mau kemana abisnya? Sedikit update mengenai motor saya teman-teman. Si Ancom ini, dia ini parts yang udah diganti sebelum perjalanan ini. Waduh, ini kita racing apa? Ada begitu. Ya, untuk parts yang udah diganti itu sejauh ini fan belt udah saya ganti teman-teman. Jadi udah bukan yang pabrikan lagi. Saya udah ganti merek Gates Powerlink. Kemudian mangkok dan kampas. Ya, mangkok saya pakai mangkok gandanya Daytona, dan itu di plus kartel juga, kartel miring ya, bukan kartel silang. Kemudian kampas juga kampas Daytona. Jadi bisa dikatakan ini saya jalan sembari nyoba setup baru. Sama paling yang perawatan lainnya kayak ini air radiator udah saya ganti, udah saya kuras semua.
saya ganti pakai ini Ipon. Kemudian cangklong busi, rumah busi itu saya ganti. Sebenarnya enggak yang gimana sih, cuman emang pengen ganti aja buat warna-warna di mesin. Saya ganti punyanya Daytona. Terus pengen ganti coil juga, pengen ganti coil, cuman mungkin nanti pas kalian ganti busi. Coil kalau nggak pakai ultra speed paling BRT, antara dua itu aja. Enak banget, asli enak banget, kangen banget lurusan kayak gini aja di Pantura. Semoga sampai Sembalun ya nanti sama istri. Nanti anak kita ini titipin dulu ke kakek neneknya. Jadi bulan madu lagi sama istri ke Sembalun bareng Encem ya. Bismillah, bisa lah ya. Tunggu gede sembari nabung juga, nabung mental, nabung uang juga, udah pasti budget. Indramayu dengan ciri-ciri selain memasuki Kabupaten Indramayu yaitu para penyapu uang koin. Jadi kita kalau ngelempar uang atau koin itu diseret sama dia pakai sapu itu. Itu katanya sih tradisi gitu. Walaupun kita mungkin kalau orang asing yang melihat aneh dan dia menganggapnya sebagai ya sorry ya kayak pengemis mungkin gitu kan dianggapnya. Tapi bagi orang-orang sini gitu kan, atau yang udah sering lewat Pantura, itu sudah dianggap sebagai tradisi. Dan kalau lebaran itu sepanjang jalan ini nih, sepanjang Indramayu. Kalau tadi kan kita lihat di tubuhnya aja. Nah kalau misal pas lebaran gitu kan, atau hari raya apapun lah gitu kan, di Natal juga itu penuh nih sampai sini-sini pinggir jalan. Dan itu yang buat macet parah. Oke, kita coba lurusin dulu. Ini mungkin kalau di speedometer kelihatannya kencang gitu ya. Tapi teman-teman, untuk kondisi jalan yang lebar terus sepi kayak gini, kecepatan seperti ini tuh standar. Karena kalau kita lambat, malah itu yang menurut saya agak bahaya dikit. Karena mobil-mobil di sini kencang anginnya. Ini udah buka tapi lagi posisi kencang lagi, karena depan deh. Oke, lanjut lagi nanti. Nah, posisi kita udah di pinggir laut, Pantura pinggir laut. Jadi ini sebelah kiri, di belakang warung-warung ini udah bisa dikatakan ada tambak terus laut juga. Tuh, nggak tahu kelihatan apa nggak tuh kamera. Itu laut teman-teman. Jadi untuk dari Jakarta sampai Cirebon, nah ini Pantura sisi terluar yang paling dekat dengan laut. Aromanya ya udah aroma amis ini. Nah,
dan pakai bis ini ngejauhin. Tuh langsung laut. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita lagi ngelewatin daerah yang salah satu area terdampak abrasi, teman-teman. Jadi permukaan air lautnya tuh naik. Nah, ini kayak yang di sisi kanan, ini pemakaman umum, teman-teman, tapi udah sebagian mungkin tenggelam. Tuh, asik banget. Jadi ada beberapa pemukiman yang udah ditinggalin juga. Nah, tuh. Ini dulunya ini daratan, tapi karena abrasi, air laut lama-lama naik. Tapi nggak ada tindakan dari pemerintah daerah ataupun pusat. Malah pasir laut kita dijual. Entah apa yang dipikir sama mereka itu. Padahal banyak daerah di Pantura yang kayak gini, nggak terkikis. Yang harusnya daratan tenggelam. Gila, nggak tahu mau kayak apa. Kami di sini sudah masuk ke daerah Widasari, Indramayu, teman-teman, dan ini menandakan bahwa kita sebentar lagi itu akan masuk ke Cirebon, atau bisa dikatakan kota Cirebon, teman-teman. Jadi nggak akan lama lagi kita masuk ke pemberhentian pertama, etapa pertama, yaitu kota Cirebon. Lebih tepatnya kita akan makan dulu di Haji Aput ya. Tapi tentu masih ada hal yang dapat kita nikmati sampai ya video ini berakhir. Oke, selamat datang di Kabupaten Cirebon. Ya banget bocah. Akhirnya masuk ke Cirebon, teman-teman. Sekarang pukul 8.28 atau setengah 9. Dan ini kita ke ini dulu, Empal Gentong Haji Aput. Walaupun tadi udah sarapan, Empal Gentong itu kan porsinya nggak banyak ya, kayak porsi-porsi sarapan aja. Kebetulan juga si Dimas juga mau, jadi gas aja. Nanti kalau dari Haji Aput baru dipikirin lagi mau langsung nembak ke rumahnya Dudi ya, teman kami yang di Kuningan, atau kita ngebolang dulu. Cuman harusnya kayaknya ngebolang dulu deh, karena masih siang banget, matahari itu belum ada di atas ya, belum di atas kepala lah. Jadi di Kuningan tuh kita masih bisa santai, bari main dulu, baru nanti sore sekitar jam 3, jam 4 kita masuk ke rumahnya Dudi, atau jalan mengarah ke rumahnya Dudi ya. Akhirnya teman-teman, jangan lama ngeliat sawah juga kiri kanan, kayak udah lama banget rasanya. Tadi sebelum record ini kami berhenti di pom bensin, Sincom, itu menghabiskan 47 km per liter.
Ya, jadi 1 liternya itu 47 kilometer. Untuk si Encum sendiri, ukuran Encum gitu ya, untuk jalan jauh dengan settingan sekarang termasuk udah wow, udah menjadi sebuah prestasi. Karena jalan jauh. Kalau buat harian, Encum ini sekitar 42 sampai 44 ya, 42 45 lah. Rata-rata tuh 43, 44. Tapi untuk jalan jauh kayak gini ya jelas lebih irit karena dia nggak buka gas terus gitu. Gimana sih? Kalau nggak stop and go terus, karena bikin boros itu stop and go. Ini bocah kalau di depan ngegas terus, bocah masih muda. Kalau saya suruh depan 85-90 sesekali aja kita cepet, tanggung jawabnya udah banyak tuh lah. Jadi si Dimas ini katanya baru tahunan terakhir senang motor-motoran, senang keliling-keliling. Jadi kemarin saya coba ajakin aja, dan ternyata ya mau. Itu MX King itu termasuknya irit, tapi kalau dibandingin Supra GTR ya lebih irit. Supra GTR ya Honda gitu kan. Cuma kalau dibandingin Matic Honda ya jelas itu jauh kemana-mana iritnya. Ini anginnya kenceng gitu, motor agak sedikit ya goyang angin. Apalagi ini rangkanya ESAF ya kan, enteng banget. Sebenarnya saya butuh naruh barang di depan gitu yang berat. Ini beratnya di belakang doang, top box. Oke, paling nanti video ini kita akan tutup di Haji Aput ya teman-teman, karena kita mau ke Haji Aput. Nanti etape pertama ini Jakarta Cirebon, nanti selanjutnya Cirebon Kuningan. Karena Cirebon Kuningan walaupun jaraknya nggak sejauh Jakarta Cirebon, tapi untuk saya sendiri utamanya ya itu kan saya belum pernah. Jadi mungkin banyak record di sana. Kalau ini kan ya teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu juga, dan saya juga udah beberapa kali ya. Jadi nggak terlalu panjang dan banyak. Serem ya bos. Jadi itu di sisi kanan, semoga kelihatan sih di kamera. Nah itu Gunung Cermai yang atasnya ketutupan awan. Akhirnya kita melihat lagi. Dan nanti kita pas sudah di Kuningan itu kita posisinya di bawah Gunung Cermai teman-teman. Up. Nah ini udah mulai masuk Cirebon kota nampak ya, harusnya. Nah, ya. Cirebon dengan background Cermai.
gerbang tol Palimanan. Ini agak ketutup polusi teman-teman. Kalau lagi bersih aja ini bagus banget. Nah ini tujuan kita, Abang Gentong Haji Aput. Waduh, ngabul banget. Depan inian banget ini. Sampailah kita pada tujuan pertama kita selama perjalanan ke Kuningan ini teman-teman. Nah di Cirebon kita makan untuk yang kedua kalinya setelah kita udah sarapan bubur. Dan ini kita sarapan etapa kedua. Sarapan lagi di Pal Gentong Haji Aput. Karena memang porsinya pun gak banyak. Ya hanya ya bisa dikatakan ganjel-ganjel lah. Nah berhubung tadi pagi kita makan bubur gampang dicerna, jadilah cocok banget kalau makan empal gentong ini karena porsinya pun gak banyak. Sehingga setelah makan ini pun baru bisa kita simpulkan kita kenyang pada akhirnya. Jadi nggak hanya bubur doang gitu ya. Karena yang namanya perjalanan, terutamanya saya gitu kan, butuh makan teman-teman, butuh energi. Dan untuk di dalam sendiri kurang lebihnya kondisi seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk ukuran hari Sabtu pagi hari sekitar jam 9 ini belum terlalu ramai. Dan ya kita lanjutkan video selanjutnya dari Cirebon ke Kuningan teman-teman. Thank you.